Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman memandang pertemuan Presiden dengan Asosiasi Kepala Desa itu sebagai sesuatu yang baik. Salah satunya untuk memastikan pemilu berlangsung damai. Pemilu memang rentan sekali dengan konflik, ya, kontestasi antar calon, kontestasi antar partai politik tentu akan menimbulkan gesekan-gesekan. Nah, fungsi kepala desa, ya, ujung tombak pemerintahan di level yang paling bawah, bagus sekali jika dimaksimalkan, mengingatkan masyarakatnya, menjaga masyarakatnya agar sama-sama berikhtiar menjadikan pemilu ini bisa berlangsung dengan damai. Pemirsa, di tengah masa kampanye pemilu 2024, Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah asosiasi kepala desa. Meski mengklaim tidak membahas mengenai politik, namun pertemuan itu menuai sorotan di tengah keraguan soal netralitas aparat dan ASN. Kita langsung membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat sore. Sore. Mas Ferry, apa tanggapan Anda soal pertemuan tersebut yang dikatakan tidak berbicara soal politik? Anda percaya bahwa tidak ada soal politik yang didiskusikan dalam pertemuan itu? Ya, ini pertemuan sudah beberapa kali dengan unsur kepala desa dalam organisasi yang berbeda, juga menyusul asosiasi penyelenggara pemerintahan desa di rentang waktu politik yang luar biasa. Tidak lebih dari 1,5 bulan ya, kita akan menyambut hari pemilu, dan sudah disampaikan membicarakan soal undang-undang pemerintahan desa atau undang-undang desa, revisinya. Pertanyaan besarnya, kenapa dibicarakan sekarang, sementara dalam 1 bulan ke depan tidak akan ada pembahasan soal undang-undang desa, karena ini masa kampanye. Dalam konteks kampanye itulah kemudian kedatangan dan pertemuan ini dipertanyakan. Jangan-jangan pertemuan ini adalah bagian untuk konsolidasi pemenangan calon tertentu. Sebab Presiden dan calon-calon lain cukup dengan membangun citra diri, ya. Salah satu citra diri itu adalah bagian dari kampanye, dan salah satu cara membangun citra diri menjanjikan banyak hal. Salah satunya revisi undang-undang desa yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa. Jadi pertemuan ini akan lebih banyak konteks transaksional terkait masa jabatan dan pemenangan kandidat tertentu. Dan kita tahulah secara politik ini akan selalu dibiaskan dengan cerita bahwa tidak ada pembicaraan politik apapun, padahal kita ketahui bahwa relasi transaksional itu adalah bagian dari politik pemenangan orang-orang tertentu yang berkaitan dengan pencalonan anak presiden misalnya. Jadi bagi saya memang ini adalah permasalahan serius, dan Presiden dan jajarannya sudah melakukan antisipasi. Mendukung calon seperti ini kan sebenarnya punya konsekuensi di Undang-Undang Desa pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Desa. Mereka kepala desa itu akan mendapatkan sanksi administrasi, bahkan pemecatan. Bukan tidak mungkin bahkan pidana kalau dikaitkan dengan undang-undang pemilu. Nah, Presiden sudah mengantisipasi itu dengan melakukan penunjukan penjabat kepala daerah yang seharusnya memberikan sanksi jika kepala desa mendukung calon-calon tertentu. Artinya Presiden sudah membangun soliditas, ya, agar kepala desa tidak perlu khawatir untuk mendukung sehingga mereka tidak akan diberhentikan. Dan gambaran ini terlihat dari pertemuan berkali-kali antara kepala desa dan aparat pemerintahan desa bersama dengan Presiden. Dan Presiden selalu bicara yang menurut kita itu akan berbeda dengan apa yang diucapkan. Presiden misalnya mengucapkan berkali-kali bahwa penyelenggara pemerintahan desa, penyelenggara pemilu untuk bertindak independen. Dalam ruang politik seperti saat ini, pembicaraan apa yang tampak di depan untuk kemudian menghindarkan diri dari prasangka publik dan dugaan serta temuan bahwa apa yang dikatakan itu telah dilanggar di balik layar. Jadi saya patut menduga bahwa Presiden, kepala desa, pemerintahan desa
sedang melakukan rencana untuk mendukung calon tertentu. Di titik ini menurut saya Presiden tidak saja melanggar wewenang sebagai kepala pemerintahan tertinggi, tetapi juga terlibat dengan upaya-upaya inkonstitusional merusak citra pemilu dan penyelenggaraan pemilu yang harusnya jujur dan adil. Apalagi menggunakan satuan pemerintah terendah, yaitu pemerintahan desa, yang kita ketahui bersama mereka yang berhadapan langsung dengan kondisi TPS, tempat pemungutan suara, dan para pemilih. Nah, di titik inilah saya mencurigai bahwa Presiden sedang melakukan upaya kecurangan pemilu berlapis dari hulu ke hilir, dari pemerintahan terendah hingga pusat. Mas Ferry, lalu bagaimana membuktikan kecurigaan, atau kan ada insting publik juga tidak bisa hanya dinetralkan atau menerima begitu saja, menelan bulat-bulat statement dikatakan tidak ada pembicaraan soal politik. Bagaimana membuktikannya? Sementara saya mengutip statement dari Habibur Rahman yang mengatakan bahwa pertemuan itu justru baik untuk melaksanakan pemilu damai. Pemilu damai, tetapi ketika ABDC mengundang hanya satu calon, itu bagaimana kira-kira niatnya untuk membangun pemilu damai. Saya yakin publik juga menyadari bahwa ini hanya pick up line ya, omongan belaka untuk kemudian melakukan berbagai tindakan di batas yang harusnya dilarang oleh penyelenggara pemilu. Dan kita ketahui juga penyelenggara pemilu bahkan tidak menegur atau memberikan sanksi terkait dengan tindakan-tindakan yang patut diduga melakukan pelanggaran pemilu. Nah, karena publik sudah menyadari bahwa ini pastilah upaya untuk melakukan kampanye terselubung. Oleh karena itu, kita juga menyarankan sekarang publik sedang membangun ya upaya untuk membuktikan keterlibatan kecurangan dari penyelenggara aparat desa maupun aparat negara dalam kampanye-kampanye tertentu. Saya sendiri dan teman-teman pemilu sedang membangun ya, nama websitenya kecuranganpemilu.com. Nanti ketika sudah di launching, publik semua boleh melaporkan seluruh kecurangan ketika aparat penyelenggara desa terlibat langsung atau tidak langsung dalam melakukan kecurangan. Nanti kami akan bantu melatih dan memverifikasi alat bukti agar kecurangan-kecurangan ini tidak serta-merta diabaikan oleh penyelenggara pemilu dan kemudian diabaikan oleh penegak hukum termasuk pengadilan. Kita semua bisa memantau ini baik-baik, dan saya pikir di desa sendiri kecurangan itu akan terlihat jelas sepanjang publik peduli dan memastikan langkah-langkah Presiden untuk menggaet ya pemerintahan satuan terendah, pemerintahan desa ini sebagai kekuatan melakukan langkah-langkah manipulatif dalam pemilu tidak akan berlangsung dengan baik dengan mata publik termasuk masyarakat di desa, untuk kemudian memastikan alat bukti kecurangan melalui handphone mereka misalnya untuk difoto, divideokan agar kemudian bisa dibuktikan bahwa penyelenggaraan pemilu curang ini sedang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Mas Ferry, bahwa semua sudah diatur pihak mana yang harusnya bersikap netral di pemilu. Dengan situasi saat ini termasuk pertemuan yang dilakukan Presiden dengan sejumlah aparatur kepala desa, masihkah bisa diharapkan terjadi netralitas itu ke depan? Saya pikir kita tidak sedang berharap penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara pemilu bertindak netral, karena kita ketahui berbagai motif kecurangan sudah dilakukan. Yang kita harapkan bagaimana publik memastikan alat bukti bahwa mereka curang. Jadi selama ini kita berharap mereka akan netral, fakta-faktanya tidak terjadi. Misalnya kita melihat sampai hari ini Wamendes yang mengatur dan terlibat dalam berbagai upaya menserasikan program Kementerian Desa dengan program calon tertentu untuk mendukung kepentingan mereka tidak diberi sanksi. Tidak ada upaya yang terbuka untuk membahas ini agar publik tidak mencurigai proses penyelenggaraan, itu tidak dilakukan. Sementara di sisi yang lain Presiden secara terbuka mengumpulkan aparat pemerintahan desa yang kita ketahui ini yang paling signifikan mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu di tingkat terendah.
Jadi Ya. pertanyaan, kalau aparat desa dikumpulkan, kenapa dengan aparat pemerintahan di kementerian lain tidak dikumpulkan? Karena memang mereka tidak terlalu signifikan di lapangan. Dan kita ketahui 1 bulan lebih sedikit akan terjadi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di hari H, dan di sanalah pentingnya aparat pemerintahan desa. Nah, berharap netralitas kepada mereka, bagi saya itu merugikan kita. Yang Baik. kita gerakkan agar publik desa, publik di kota juga terlibat memastikan bukti-bukti kecurangan ini telah terjadi Ya. bersama-sama. Ya, kita kawal bersama, jangan sampai ada pihak yang seharusnya netral malah ikut cawe-cawe dalam Pilpres ke depan. Terima kasih Mas Ferry Amsari untuk diskusi kita pada malam hari di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.